Pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show bersama Dinas Syariat Islam Aceh. Ya, dalam sebuah hadis maja ataupun peribahasa yang sangat terkenal di Aceh yang disebutkan Islam dan adat di Aceh bagaikan zat dengan sifat. Nah, ungkapan ini juga menunjukkan terpisahan antara Islam dan adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh, dan inilah yang menjadi posisi penting ya, di mana Islam menjadi perekat yang menyatukan berbagai bangsa penganut Islam dalam politik dan juga perdagangan di Aceh. Dan kita juga masih bersama pimpinan Daya Misrul Huda Malikul Saleh Gampung Lamjame Banda Aceh, Bapak Rusli Daud SHI, dan Guru Besar UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Syarizal Abbas MA. Ya, kita masih membahas untuk topik peran aktif komponen masyarakat mempercepat proses pelaksanaan syariat Islam. Silakan, kami sudah membuka line telepon interaktif yang mana nomor teleponnya sudah tertera di layar televisi Anda ya. Baik, nah saya ke Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz tadi Bapak Prof juga mengungkapkan di mana ada kelompok penggiat HAM yang ataupun kelompok tertentu yang tidak setuju ataupun kontra dengan penerapan syariat Islam yang ada di Aceh. Salah satu juga yang menjadi mungkin pantauan ini adalah dari kanun jinayah. Nah, apakah dengan ketidakmampuan Aceh untuk penerapan syariat Islam seperti hukuman qisas misalkan, seperti yang diberlakukan di Brunei, ini menandakan Aceh belum mampu untuk penerapan syariat Islam secara kafah? Bagaimana pendapat Anda, Pak? Ya, terima kasih. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa penolakan yang terjadi dari beberapa LSM itu adalah karena ketidakpahaman mereka. Ketidakpahaman mereka tentang hukum Islam itu sendiri. Nah, khusus dengan kasus jinayat. Nah, tentang hukum jinayat itu adalah sebenarnya kita juga tidak boleh mengatakan bahwa ketidakmampuan pemerintah. Nah, cuman ini kesepakatan daripada beberapa elemen pemerintah juga bahwa syariat Islam yang kita berlakukan di Aceh itu adalah bertahap. Baik. Bertahap, tidak dulu secara totalitas, hanya secara pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, maka dari itu inilah sebagaimana tema kita hari ini. Kita jangan hanya mengharapkan kepada pemerintah toh untuk memperlakukan syariat Islam di Aceh. Jadi berbicara pemerintah, berbicara rakyat. Di rakyat ini juga harus punya andil bekerja dan mendukung pemerintah sama-sama memperlakukan syariat Islam di Aceh. Nah, sebagaimana juga tuduhan-tuduhan miring memang ada. Artinya kadang-kadang ada pejabat kita lihat datang ke provinsi, ke kabupaten-kabupaten, mereka mengatakan pemimpin lagi yang menanyakan Pak Prof kan, masyarakat Islam menakibannya, kibanji itu di masyarakat dalam kampung-kampung kita mendengar. Sebenarnya itu adalah hal yang negatif ataupun hal yang tidak baik peradaban dari masyarakat. Kita melihat itu, kalau tidak salah itu masa khilafah Abbasiyah, ada salah satu orang khalifah, dia mendengar dari suara-suara dari rakyat bahwa khalifah itu tidak sanggup menjalankan syariat Islam. Khalifah itu berbuat macam-macam lah. Maka oleh khalifah itu sendiri memanggil tokoh-tokoh masyarakat. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin masyarakat dia panggil, duduk dalam bermusyawarah. Beliau bertanya kepada tokoh-tokoh masyarakat itu sebagai bagian daripada rakyatnya, apakah kalian menginginkan saya ini sebagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Nah, itu pertanyaan daripada khalifah. Maka masyarakat menjawab, iya, kami menginginkan Anda itu sebagai laksana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka beliau menjawab, ya kalau anda ini menginginkan saya ini sebagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Anda harus menjadi rakyat dikala rakyat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ya. Mengapa? Karena Allah akan memberikan pemimpin itu sesuai dengan amalan daripada rakyatnya. Kalau rakyat menginginkan pemimpin yang adil dan bijaksana, maka pemimpin yang baik, maka rakyatnya pun harus mengamalkan amalan yang baik. Seandainya kalau rakyatnya mengamalkan perbuatan yang buruk, banyak yang tidak peduli kepada agama, banyak melanggar norma-norma agama, maka
pemimpin pun akan dihadirkan oleh Allah sebagaimana amalan daripada rakyat itu sendiri. Bagaimana itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 129 kan, wa kadzalika nuwali ba'dadz zalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Artinya Allah akan memberikan pemimpin yang zalim kepada sebagian rakyat yang zalim. Itu. Makanya tema hari ini mungkin sangat relevansi dengan kondisi syariat Islam kita di Aceh ya Prof ya. Karena bagaimana kita mengajak masyarakat, memotivasi masyarakat agar masyarakat itu sebagai komponen yang terpenting di dalam sebuah negara. Untuk bersama-sama pemerintah membangun, melaksanakan syariat Islam secara kafah. Karena kanun-kanun sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Prof tadi itu baru sebagian-sebagian, artinya belum secara totalitas. Belum tuntas. Belum totalitas. Jadi demikian. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Rusli, dan pemirsa silakan kami menunggu penelpon dari Anda ya tentang topik kita di siang hari ini, peran aktif komponen masyarakat mempercepat proses pelaksanaan syariat Islam. Silakan kami menunggu ya, dan saya kembali untuk bertanya kepada Prof. Tadi sempat menyebutkan tentang pendidikan yang salah satu yang menjadi utama penerapan di Aceh. Seperti misalkan di sekolah-sekolah biasa ataupun SMA, SMP dan juga SMA, SD, SMP, SMA. Bagaimana untuk pemisahan bagi pelajar perempuan dan juga pelajar laki-laki ini, apakah juga sudah diterapkan atau hanya sebagai wacana saja? Di beberapa sekolah sudah digunakan ya, sudah dipraktekkan pandangan-pandangan seperti itu, tapi sebagian yang belum. Ya. Yang menjadi lebih penting mendapat perhatian adalah bagaimana anak-anak ini dia memiliki pengetahuan dasar tentang syariah, bisa mengamalkan ajaran-ajaran syariah dan memiliki moral yang baik. Itu ya, jadi itu yang dilakukan. Bahkan di sekolah-sekolah sekarang ini juga ketika mereka anak-anak itu datang sudah diwajibkan membaca doa, membaca ayat Al-Quran sebelum memulai proses pembelajaran ya. Itu sudah upaya-upaya yang baik ya. Nah, kemudian perlu yang namanya pengawasan, apalagi ada anak laki-laki dan anak perempuan dalam satu sekolah itu perlu pengawasan yang mungkin perlu mendapat perhatian dari sekolah-sekolah itu. Nah, jadi pendidikan itu menjadi amat penting. Ya. Kalau pada komponen masyarakat tadi mereka sudah punya pengetahuan, punya moral yang baik, punya akhlak yang baik, maka mereka itu tidak akan melanggar norma syariah. Nah, jadi kita buat aturan itu pun nanti kalau mereka sadar semua bahwa melanggar kanun jinayah misalnya atau melanggar norma syariah itu bukan hanya persoalan di dunia yang harus kita selesaikan dengan hukum-hukum yang ada di dunia ini, tapi juga ada kaitan dengan hari akhir, maka dengan penuh kesadaran mereka tidak akan melanggar. Bahkan kalau ada orang mau melanggar, dia akan cegah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia ngajak orang untuk berbuat kebaikan, ngajak berbuat kemaslahatan, dia cegah orang lain agar tidak berbuat kejahatan dan kemungkaran. Nah, itu muncul karena pada pribadi itu punya fondasi pendidikan yang baik. Ada kesadaran juga. Ada kesadaran Artinya yang baik. pencampuran antara siswa dan juga siswi ini bukan menjadi sebuah masalah besar. Ya, sebetulnya kalau mereka punya kesadaran, punya pengawasan yang baik, tapi kalau memang belum ada jaminan, ya kan, itu lebih baik kan gitu. Jadi istilahnya kalau di dalam kajian usul fikih itu ada namanya sadduz zari'ah. Artinya kita tutup pintu, jadi ada jalan-jalan yang menimbulkan kemudaratan, kita tutup pintu itu. Nah itu. Nah, kalau memang seperti itu kita menilai ada jalan kemudaratan, ya silahkan saja ditutup, ya kan. Tapi kalau misalnya memandang bahwa itu ada kebaikan, ada kompetisi dan seterusnya, ya mungkin perlu pengawasan-pengawasan yang lebih ketat lagi. Jadi sebetulnya yang paling mendasar bagaimana anak peserta didik itu, ya apakah dia SD, SLTP, SLTA, sampai dengan mahasiswa sekalipun, itu harus punya kesadaran yang tiga tadi, punya pengetahuan yang baik, yang sempurna, kemudian punya perilaku yang baik, punya moral yang baik. Itu akan menjadi fondasi agar syariah itu bisa berjalan. Kalau tidak pada landasan pendidikan ini,
seberapapun banyak kanun kita bikin, tiap hari dia akan langgar, ya kan? Nah, jadi dalam pandangan saya bahwa suksesnya syariat Islam itu terindikasi dari banyaknya orang yang tidak melanggar syariah. Nah, jadi kalau banyak orang melanggar syariah, ada yang keliru di situ. Artinya apa? Pendidikan kita belum mampu menjadikan anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi penegak syariah. Nah, gitu. Jadi bahwa di satu sisi banyaknya orang yang dihukum itu menandakan hukum syariah jalan. Yeah. Nah, ya beda ya. Jadi ada yang namanya pelaksanaan syariah, tatbiqus syariah, ada yang namanya tanfizul hukum. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi tatbiqus syariah itu pelaksanaan syariah secara menyeluruh. Yeah. Suksesnya kalau banyak orang tak melanggar. Tapi tanfizul hukum, melaksanakan hukum, artinya tidak ada diskriminasi. Ya, jadi kalau ada orang melanggar syariah, proses. Ya, orang melanggar kanun, tegakkan kanun itu. Nah, itu kalau itu jalan, penegakan hukum itu jalan. Nah, tapi penegakan pelaksanaan syariah itu menyeluruh dia. Ya, orang melaksanakan ibadah puasa, kemudian melaksanakan salat tarawih misalnya, itu salah satu bentuk yang bisa dilihat. Kemudian dia mencegah orang lain berbuat kemungkaran, itu juga menandakan syariah itu sudah berjalan. Jadi makin kecil tingkat kejahatan, makin kecil tingkat pelanggaran, dan itu didasarkan atas kesadaran orang tidak melanggar, maka syariah itu sudah berjalan. Nah, bagaimana jika ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya untuk hukum syariat Islam yang ada di Aceh ini seperti tebang pilih? Ya. Tanggapan Anda bagaimana, Prof? Ya, secara hukum, secara normatif ajaran, hukum syariah itu tidak diskriminasi. Ya, hal ini dibuktikan dengan satu pandangan dan penjelasan Rasulullah SAW bahwa di dalam salah satu hadisnya yang sering kita dengar, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya yang akan potong tangannya. Itu menandakan bahwa hukum syariah itu, ya hukum Islam dalam konteks itu hukum pidana, itu tidak ada diskriminasi. Pemegang kekuasaan pun, ya itu bisa dijatuhkan kalau terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam sejarah Aceh juga begitu. Sultan Iskandar Muda juga mengeksekusi anaknya yang melakukan tindak pidana zina. Artinya apa? Hukum syariah itu, hukum pidana Islam itu, jinayah itu tidak diskriminatif. Ya. Dimanapun, kapanpun. Nah, yang paling penting adalah suatu perbuatan itu bisa dibuktikan atau tidak. Ya. Dibuktikan di pengadilan, di mahkamah, meyakinkan hakim, memastikan bahwa itu betul-betul sebagai pelanggar syariah. Karena dalam hukum syariah juga tidak akan menghukum orang kalau dia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan itu lebih berbahaya. Ya. Jadi kalau dalam adagium hukum, termasuk di dalam hukum syariah, menghukum orang yang tidak bersalah, menghukum orang yang tidak bersalah jauh lebih berbahaya ketimbang membebaskan orang yang bersalah. Nah, itu seperti itu. Jadi semestinya dia tidak mati. Gara-gara kita mati. Ya gitu. Kalau dia salah misalnya, terus kita tidak hukum, tapi ada kemungkinan dia akan bertobat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi maka dalam hukum syariah, hukum pidana Islam, dalam jinayah, itu sangat hati-hati memegang azas itu. Jadi azas selama belum terbukti secara sah dan meyakinkan, ya, maka hukum tidak bisa diberlakukan. Nah, kasusnya pada masa Umar bin Khattab juga begitu, pada masa Ali bin Abi Thalib juga begitu. Jadi tidak serta-merta menghukum orang kalau tidak punya alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim. Mungkin banyak orang tak sabar, ya. Atau mungkin juga di dalam praktek, bukan hanya di tempat kita di Indonesia, itu ada orang bermain dengan hukum, ya. Kalau ada punya kekuasaan, ya ndak jelas, ya, orang punya kekayaan ndak jelas, kalau orang miskin
Nah, jadi sebetulnya dalam Islam tidak seperti itu. Tidak ada diskriminasi, tidak ada tebang pilih dalam konteks itu. Baik. Nah, mungkin Ustadz ada pendapat ataupun tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof tadi? Ya, saya sependapat juga bahwa kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana gerakan daripada pemerintah pemegang kekuasaan itu. Karena misalnya pada zina itu, tentang zina, kasus zina itu baru dihukumkan apabila ada dalil ada saksi 4 orang. 4 orang. Nah, untuk saksi 4 orang itu kayaknya sulit dan malah hampir tidak pernah terjadi itu. Nah, kadang-kadang kita masyarakat mungkin ya sebagaimana kita sampaikan tadi itu apakah nafsu kita ataupun kadang-kadang juga kita ada mungkin pihak-pihak yang tidak kita sukai yang terlibat itu, sehingga kita ya berbicara di media sosial apa-apa dia mengatakan bahwa pemimpin kita ini pilih tebang pilih begitu macam-macam. Ini yang kita khawatirkan. Kadang-kadang sebenarnya aturan itu sudah ada begini. Jadi kalau tidak terbukti ya tidak boleh kita hukum. Baik. Ya, demikian tentang pembuktian itu, tentang hukum tebang pilih. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali di segmen terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.